Halo semuanya, perkenalkan saya Aprilia Romaito Borusitorus dengan NIM C0N023036 dengan dosen pengampu Pak Alparok, SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari dosen saya, yaitu tentang pengelompokan pemerintah pusat dan daerah dan lainnya. Sini ada pendahuluan, saya bacakan. Pengelompokan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih luas dengan pengawasan serta pemberian arah kebijakan kepada pemerintah daerah. Pemetaan urusan pemerintah merupakan langkah penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan urusan-urusan tersebut. Selain itu, penerapan tunjangan berbasis kinerja telah menjadi tren dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lanjut ke pembahasan. Pengelompokan pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah badan pemerintahan yang memiliki otoritas tertinggi dalam suatu negara, bertanggung jawab atas pengaturan seluruh urusan nasional yang mencakup kebijakan, administrasi, dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan negara secara keseluruhan. Dalam sistem pemerintahan, pemerintah pusat memiliki tugas untuk menjalankan roda pemerintahan dan memastikan terciptanya keteraturan serta stabilitas di seluruh wilayah negara. Pengelompokan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah sistem administrasi publik yang berfungsi untuk mengelola pemerintahan di tingkat lokal, yaitu di wilayah-wilayah tertentu yang lebih kecil dari negara secara keseluruhan, seperti provinsi, kabupaten, dan kota. Pengelompokan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada struktur administratif di wilayah, serta diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Selanjutnya ada pemetaan urusan pemerintah. Pemetaan urusan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah adalah proses pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk memastikan bahwa masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjalankan urusan pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya ada pohon kinerja dalam manajemen pemerintahan. Pohon kinerja dalam konteks pengelolaan pemerintahan adalah alat atau metode visualisasi yang digunakan untuk memetakan dan menjelaskan hubungan antara tujuan strategis pemerintah dengan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI, serta kegiatan operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pohon kinerja membantu memvisualisasikan hierarki atau struktur dari berbagai komponen kinerja pemerintahan, melalui dari visi dan misi, tujuan strategis, hingga aktivitas spesifik yang harus dilaksanakan. Selanjutnya ada tunjangan berbasis kinerja C4, C6. Implementasi tunjangan berbasis kinerja performance based allowance dalam pemerintahan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik. Tunjangan ini diberikan berdasarkan capaian kinerja individu maupun organisasi dan bertujuan untuk mendorong operator sipil negara atau ASN atau pegawai pemerintah agar bekerja lebih efektif. Selanjutnya ada kesimpulan. Pemerintah pusat dan daerah, pemetaan urusan pemerintah, pohon kinerja, serta tunjangan berbasis kinerja merupakan elemen penting dalam manajemen pemerintahan yang efektif. Pemetaan urusan membantu dalam membagi tugas dan tanggung jawab, sedangkan pohon kinerja membantu dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Tunjangan berbasis kinerja memberikan insentif yang tepat bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Sekian dari presentasi saya akhiri. Selamat malam.